SD aja 8 tahun, SMP aja itu 5 tahun, 2 tahun masuk SMP nggak naik-naik, akhirnya keluar masuk SKP. Masuk SKP naik juga itu karena suka bayar temen aja, ngerjain apa. Masuk SMKK pun gitu juga, nggak lulus ya sekolahnya. Jadi ibu tamatnya pakai C. Semua. Selamat datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Ibu ini dulu adalah pribadi yang nakal lah, yang suka berantem. Perasaan ibu ini lah dulu yang paling benar, yang paling bagus, yang paling nggak ada orang yang lebih dari ibu. Kalau ibu punya tekad, untuk merubah diri ibu agar lebih baik. Ibu sekolah di pengembangan diri, yaitu sekolah di Jam Robert Power. Ibu merasa bahwa ibu menemui jati diri ibu. Selama ini memang ibu menganggap ibu nakal, ibu bejat, ibu seperti apa yang dikatakan orang gitu. Di sana ibu belajar bagaimana ibu mengoptimalkan kemampuan ibu. Sama dengan kamu, berarti kan kita menyadari bahwa kita punya nilai lebih gitu. Jadi nilai lebih ini yang kita olah, nilai lebih kita olah, yang nilai kurang kita perbaikin gitu ya. Waktu baru-baru sekolah, ibu pikir guru-guru tuh cuma ngomongin ibu aja, karena apa yang dia ngomong tuh kena semua gitu. Nah jadi memang kalau kita ingin memperbaiki diri kita harus banyak evaluasi diri. Dan kita harus bersyukur, kita dengar orang mengerti kita harus merasa bersyukur, karena dari kritikan orang itulah kita bisa memperbaiki diri kita. Tanpa kritikan orang kita nggak tahu nilai diri kita di mata orang lain. Kalau di mata kita lah yang paling bagus, ya kan? Kita lah yang paling benar. Kelebihan ibu adalah orang yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Orangnya tidak pernah menunda. Ibu bangunnya jam 3. Otomatis itu merubah habit itu benar-benar kita mengkualitaskan diri kita. Nah kita paksa. Waktu baru-baru ibu maksakan diri bu. Tapi itu enggak lama, paling kita tuh 1 bulan kita maksakan diri bangun jam sekian. Mungkin kita coba dengan alarm dulu ya. Kita paksa diri kita bangun, kita sholat tahajud. Dulu ibu nggak pernah kena sholat tahajud. Walaupun ibu sudah puluhan tahun, sudah 10 tahun berumah tangga, ibu masih enjoy saja, tidur kesiangan enjoy. Ini artinya, tapi karena ibu ingin merubah diri ibu lebih baik lagi gitu, ibu paksakan. Nah, jadi kita merubah habit itu memang sulit awal, tapi kalau kita sudah terbiasa, itu akan tertanam sendiri. Ibu ini juga dulu orangnya malas. Nah, hambatan pengembangan diri itu apa? Malas, kurang motivasi, gitu kan? Udah itu malu, penakut, sudah itu hanya senang di posisi yang nyaman di dalam kamar aja, malas bergaul. Itu adalah hambatan-hambatan pengembangan diri. Nah, jadi kamu berpatokanlah dengan ibu, termotivasi, terinspirasilah dengan ibu. Ibu juga tidak pernah minta penghargaan. Ya nggak pernah. Cuma ibu mau melakukan dengan cara ibu sendiri. Ibu ingin menikmati dunia ini dengan cara ibu sendiri. Ibu punya ilmu pengembangan diri, ibu punya ilmu kecantikan, belajar jurnalistik. Jadi ilmu ibu ini ibu ramu, ibu sinergikan ilmu nulis ibu ini. Ibu tuh jurnalis ada, tapi sedikit. Tapi dari sedikit ini ibu rajin menulis, melihat dari yang lain, mencontoh yang lain. Nah, tulisan ibu inilah ibu taruh di media dan masuk. Waktu itu tiap minggu, tiap hari Sabtu, tulisan ibu selalu masuk. Wah, senang benar kan? Mungkin nggak dibayar. Ya, awal-awalnya nggak dibayar. Tapi kan senangnya kita itu kan sudah, oh ini berarti karya saya dihargai. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lah profesional, orang bayar kita, gitu. Akhirnya kita bisa bikin buku. Ibu bisa bikin bukunya motivasi pengembangan diri. Nah, itu kan duit. Ya, dari situ orang menilai ibu. Dari situ orang menilai bahwa ibu ini walaupun latar belakang ibu bukan sarjana, ibu kan dari ilmu ibu yang ibu sosialisasi ini. Jadi kuliah-kuliah universitas itu ngundang ibu. Karena ibu kan life skill ya, ngundang ibu. Akhirnya dari
banyak ibu menerapkan di ilmu ibu di mana-mana. Nah, ada universitas yang melihat American Institute of Management melihat ini, dan dia konfirmasi dengan pejabat dan anggota DPR Bengkulu saat itu, sehingga ditunjuklah ke ibu. Tunjuk ke ibu, ibu disuruh, ibu ditantang membuat tesis. Ibu aja nggak tahu tesis itu apa sungguh. Cuma ibu buat aja. Kendak orang begini, ibu lakukan. Ada pembimbingan. Profesor 2 orang membimbing ibu. Nah, ditantang bikin 1 tahun, cuma ibu kerjakan 1 bulan. Karena tulisan-tulisan itu sudah ada, tinggal ibu itu pilih-pilih aja. Kata apa tuh ini dosen ibu tuh ini harus gini, ini wah gitu. Jadi dasarnya ibu tuh sudah ada, sehingga ibu dapatlah gelar doktor honoris causa. Berarti kan bukan kita yang menilai diri kita, kita hanya melakukan apa yang terbaik, bidang yang kita tekunin. Jadi jangan apa tuh, hamba kok apa ya, coba aja, suka nggak kita bidang itu. Misalnya, ayo mana coba masak, mana tahu kalau nggak jadi koki, misalnya gitu. Kita coba, ternyata kita nggak betah masak, berhenti. Coba lagi lain, mana tahu ya, saya senang saya coba buat konten ini. Oh, ternyata mengasihkan buat konten ini. Nah, itu berarti bidang kita tuh di situ. Jangan menunggu, saya dapat itu tripod yang bagus, saya menunggu dapat kamera yang bagus, itulah yang orang nggak pernah jadi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu. Jangan pernah kita membuang waktu 1 hari pun, apalagi kalau sampai bertahun-tahun. Nah, 1 hari pun kita jangan menghilangkan waktu. Kita harus pikiran kita itu aktif, kreatif, produktif. Apa ya? Saya harus produktif apa ya hari ini? Oh, ternyata saya harus cari, apalagi di Google itu kan banyak. Saya harus kayak gini. Nah, iya di Google ini ada nonton YouTube dibayar. Saya ini kan orang yang senang nonton YouTube. Wah, belajar ini harus bayar. Investasi 140.000. Kenapa nggak bisa? Bisa. Kamu bilang sama orang tua kamu, pasti orang tuamu bisa. Atau kamu sisihkan uang jajan 140 kan kecil. Pasti segitu-gitu, paling segitu. Bayar. Masuk kamu dalam grup itu. Dalam grup bayar itu, nanti kamu sudah jadi itunya. Nanti kamu dibimbing sama mentornya. Nah, kalau orang sekelasmu komputer, ya apalagi mahasiswa zaman sekarang, rasanya materi-materi itu gampang kamu lihat lahap. Kecuali kayak setua ibu memang agak sulit. Itu cara kita memotivasi diri. Dengan kita begitu, akhirnya kita termotivasi gitu. Jangan biasakan membuang waktu yang nggak karuan. Buang waktu cuman diem saja. Kita harus bangkit, tinggalkan zona nyaman. Kita hidup dengan kebiasaan baru kita.